Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami menghampiri tata hadirat-Mu. Haleluya, Jesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syukurku naikkan padamu. Kaulah yang baik Tuhan. Oh ya rala mama ya rala masiki ya rala di. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus. Syukurku naikkan padamu. Kami menghampiri tata hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Allah sumber kekuatan hidup kami. Allah yang mengasihi. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji nama-Mu, kami rasakan hadirat-Mu yang luar biasa.
Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Oh Tuhan, kami percaya mujizat-Mu hadir Tuhan buat hidup kami. Hari-hari ini Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari ini sukar, tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang memiliki solusi buat hidup kami. Karena Yesus adalah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, berfirmanlah atas hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Mengurapi lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan, kami boleh menangkap firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami serahkan firman-Mu, kami serahkan pagi hari ini. Hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Januari ini kita tetap dalam tema To live for the glory of God. Hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 33 ayat 20 sampai dengan ayat yang 23. Keluaran pasal 33 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Di dalam berikut ini dikisahkan pada waktu itu Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan. Dan oleh Tuhan diizinkan, tetapi dengan satu catatan. Ketika kemuliaan Tuhan lewat, ya, Tuhan katakan kepada Musa, ya, aku akan menempatkan kau dalam sebuah lekukan gunung, ya. Supaya apa? Bahkan Tuhan berkata, aku akan menudungi kau dengan tanganku. Supaya ketika kemuliaan Tuhan melewati Musa, ya, Musa tidak mati karena melihat kemuliaan Tuhan. Jadi dengan kata lain, dalam kitab Perjanjian Lama, kalau ada orang yang melihat kemuliaan Tuhan secara langsung, orang itu pasti mati. Tidak ada seorang pun yang tahan ketika melihat kemuliaan Allah yang luar biasa dan dahsyat itu. Sekali lagi kita akan melihat dalam ayat berikutnya, tetap dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Keluaran pasal 19 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sekali lagi, ketika pada waktu itu Tuhan akan datang turun untuk menghampiri bangsa Israel, maka Tuhan memerintahkan Musa terlebih dahulu untuk memerintahkan bangsa Israel sebelum ketemu melihat kemuliaan Tuhan, haruslah mereka menguduskan diri selama 3 hari. Ya. Menguduskan diri, tidak boleh melakukan dosa, bahkan pakaiannya pun harus dicuci. Ya. Kalau saudara membaca dalam ayat berikutnya, ya, bahkan suami istri tidak boleh bersetubuh sebelum melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Harus menguduskan diri.
Zaman dulu mau ketemu Tuhan saja harus pakai tata aturan yang sangat ketat. Bahkan tidak boleh ada kenajisan dosa sedikit pun dalam kehidupan mereka. Kenapa? Kalau mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam keadaan tidak kudus, maka dipastikan orang tersebut akan mati. Ya. Ini kitab perjanjian lama. Nah, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita yang hidup dalam kitab perjanjian baru, kita hidup dalam kasih karunia, zaman anugerah. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya, maka dikatakan oleh firman Tuhan, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Apa artinya? Artinya hubungan antara manusia dengan Tuhan sudah dipulihkan oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh darahnya kita ini dilayakkan mendapat kasih karunia untuk bisa masuk ke ruang maha kudus. Oleh karena zaman anugerah kasih karunia Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Allah tanpa harus takut mati. Loh, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bandingkan dengan kitab perjanjian lama, pada waktu itu kalau ada orang melihat kemuliaan Tuhan dan hidup dalam keadaan tidak kudus, ada dosa sedikit pun, maka orang tersebut akan mati. Tetapi kita dalam kitab perjanjian baru, kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita semua, darahnya bagi kita. Agar apa? Kita dilayakkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita dilayakkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Coba kita akan buka dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Kitab Ibrani katakan, oleh darah Yesus kita sekarang dapat masuk ke tempat kudus. Kita boleh menghadap ke hadapan hadirat Tuhan. Kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh memandang kemuliaan Tuhan tanpa takut harus mati. Karena darah Yesus yang menjamin. Darah Yesus telah menebus dosa saudara dan saya. Darah Yesus yang telah membuat kita yang berdosa ini dikuduskan oleh darah Yesus, dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka Bapa di surga tidak melihat kita secara pribadi. Tetapi Bapa akan melihat ada darah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus ada dalam roh kita. Sehingga kita boleh kapanpun juga untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita berjumpa muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, dengan anugerah yang begitu besar, begitu saja Bapak Ibu, masih ada banyak orang-orang Kristen yang malas berdoa, malas memuji menyembah Tuhan, malas untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Betapa kita bandingkan dalam kitab perjanjian lama. Orang-orang kitab perjanjian lama umat Israel, mereka tidak boleh sembarangan masuk dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak boleh sembarangan untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka harus terlebih dahulu menguduskan diri. Tetapi kita sudah mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Mari kita pakai kesempatan di darah Yesus Kristus. Kita boleh senantiasa masuk dalam hadirat Tuhan. Kapanpun juga, anytime, pagi, siang, sore, malam kita boleh masuk hadirat Tuhan tanpa harus takut untuk mati. Bahkan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Satu hal yang penting, ya. Tuhan rindu agar kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Apa artinya mencuri kemuliaan Tuhan? Pada saat kita sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan perbuatan tangan yang ajaib, untuk menyatakan mujizatnya. Kita harus kembalikan semua kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berkata, kalau orang ini mendapatkan mujizat, orang yang kita doakan sakit, itu kan karena
urapan saya yang sangat dahsyat. Itu artinya kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Kalaupun kita dipakai oleh Tuhan, ya, mengembalakan sebuah gereja, ada banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan, ada ratusan bahkan ribuan jiwa yang bisa kita menangkan. Jangan pernah kita berkata, khotbahku yang dahsyat. Ini karena urapanku yang hebat. Ini karena aku bisa memimpin pujian dengan luar biasa. Tidak, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang hebat adalah Tuhan Yesus. Yang dahsyat, yang ajaib adalah Tuhan Yesus. Kita mau kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kita percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun Anda mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan saya sangat yakin dan percaya ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan masuk dalam hadiratnya. Dengan kita membaca merenungkan firman Tuhan, maka saya kira percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, kita perbuat, Tuhan akan buat itu menjadi berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.